Tapi akhir-akhir tahun 2012 mulai ada, seiring banyaknya orang yang datang ke Giliang, orang banyak bertanya, ini Giliang berasal dari mana sih dan sebagainya. Nah, mereka menyebut pulau ini itu dengan Sutawil gitu ya. Ada juga menyebut Polo Malang ya. Polo Malang. Iya, Polo Malang. Polo Malang. Malang. Malang itu maksudnya Malang Yare. Malang, Sejajar dengan matahari. Garis Khatulistiwa. Garis Khatulistiwa begitu. Halo sahabat KPG dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan podcast kita pada kesempatan kali ini. Dan kebetulan kami sekarang sedang berada di salah satu sudut Giliang, tepatnya di Pantai Malengan. Dan pada kesempatan kali ini merupakan salah satu kesempatan yang perdana, dan saya sedang bersama narasumber yang mana belakangan ini waktunya dihabiskan untuk meriset dan meneliti dari berbagai history atau sejarah-sejarah tentang Giliang, mulai dari nama, pulau, dan siapa juga yang membabat Giliang, termasuk di dalamnya nanti itu bisa dibaca di tulisan narasumber ini. Dan untuk itu saya akan menyapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Halo. Mas Ulianto ya? Iya. Dengan Mas Ulianto. Gimana kabarnya Mas Ulianto? Alhamdulillah sehat. Sore ini udaranya di pinggir Tasik, di pinggir Pantai Giliang sangat segar, dan kayaknya sepertinya kita sedang menghirup oksigen terbaik sedunia ya. Nomor 2 sedunia itu ya. Betul, oksigen terbaik di dunia. Oke. Kesibukan sekarang apa Mas Ulianto? Saya di sini ya kesibukan sehari-hari ada di Giliang. Selain juga aktivitas harian seperti biasa, ya ini sedang juga sampai sekarang meneliti ataupun mengakses informasi tentang sejarah Giliang dari sejak tahun 2012 sampai sekarang tahun 2022, berarti sudah lumayan lama ya. Lumayan lama ya perjalanannya. BTW guys, ini Mas Ulianto ini putra asli, artinya orang Giliang asli. Jadi maka menariknya di sini adalah putra Giliang yang menulis terkait dengan sejarah Giliang. Artinya bukan orang luar Giliang menulis. Nah, sekarang berada di tengah-tengah kita. Narasumber kita Mas Ulianto yang menulis asal usul Giliang ya. Iya. Kalau nggak salah saya pertama itu membaca 2017 dulu Mas. Iya, 2017. Karya tulisan yang sempat dipublikasikan. Ya. Nah, untuk seperti apa isi dari tulisan dan bagaimana sejarah Giliang itu, tentunya kita akan akan banyak mengurai atau banyak cerita nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ya. Mungkin pertama Mas Sulianto yang ingin saya tanyakan, apa sih yang melatar belakangi atau motivasi Mas Ulianto ini menulis sejarah Giliang gitu? Karena nggak semua nih anak-anak muda yang sudah kuliah kemana-mana dan sebagainya itu memiliki ketertarikan untuk menulis. Ya. Apa kira-kira itu? Yang pertama saya memang punya basic suka atau hobi mendengar sejarah-sejarah ataupun kisah-kisah tentang Giliang itu dari para sesepuh, dari para kakek, dari para buyut begitu. Saya suka sejak kecil tuh saya sering juga mendengarkan kisah-kisah dulu waktu SD, itu tentang bagaimana perjuangan Datuk Daeng Karaeng Masaleh, bagaimana kemudian Tuk Abdul Hamid, kemudian Daeng Bati, Kiai Muhammad Hussein, kemudian Ki Asy'ari, Tuk Daeng Kurtub dan sebagainya, termasuk juga Andang Taruna, Jajep Prana dan yang lain dari buyut-buyut itu. Jadi saya senang, saya suka perjuangan-perjuangan mereka dari sejak awal beliau datang ke sini membabat pulau ini ya, sampai kemudian pada zaman VOC ya, pada masa VOC, kemudian sampai peralihan ke zaman Hindia Belanda, sampai kemudian ke Jepang dan lain sebagainya itu. Jadi saya suka sekali. Memang saya punya basic suka mendengarkan cerita, suka mendengarkan kisah-kisah, karena bagi saya
kisah-kisah yang saya dengar dari para sesepuh itu membuat menjadi inspirasi, menjadi penyemangat, memotivasi saya untuk meneladani jejak mereka, jejak beliau-beliau itu, jejak langkahnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejak Giliang dari tahun 2000 berapa itu yang booming ya. Saya lihat 2012 itu belum booming, tapi akhir-akhir tahun 2012 mulai booming. Giliang dikenal oleh orang-orang luar Giliang, dikenal sebagai pulau yang memiliki kadar oksigen terbaik di dunia, katanya seperti itu berdasarkan penelitian tahun 2006, tahun 2006, tahun 2006, kemudian tahun 2011 sama 2013. Jadi belum ada semacam Giliang, perbincangan Giliang pada waktu tahun 2012, tapi akhir-akhir tahun 2012 mulai ada. Seiring banyaknya orang yang datang ke Giliang, orang banyak bertanya, ini Giliang berasal dari mana sih dan sebagainya. Nah, akhirnya kemudian banyak muncul tulisan-tulisan. Tahun 2013 itu banyak muncul tulisan yang diinisiasi pertama kali oleh para wartawan-wartawan yang ada di Madura. Tetapi ketika saya baca, ketika saya dapatkan tulisannya itu, banyak hal yang dalam persepsi saya itu tidak sesuai dengan apa yang saya dengar dari para sesepuh, dari para kakek-kakek dulu. Dikatakan dalam tulisan itu bahwa Giliang itu dibabat oleh Datuk Karahayang Mas Saleh itu pada tahun 1926. 26 ya. Padahal ngomong VOC dan sebagainya ini ratusan tahun yang lalu gitu ya. Ratusan tahun yang lalu kan itu berdirinya, kalau tidak saya salah ingat, saya itu berdirinya Nahdlatul Ulama. Iya betul ya. Nahdlatul Ulama itu. Nah, makanya saya aneh, padahal nenek saya, mbaknya nenek saya, artinya empuk kata bahasa Madura itu, lahir di tahun itu gitu. Nenek saya di 26 gitu ya. Iya, di 1926. Bahkan ada yang lebih parah dari itu gitu. Katanya Datuk Daeng Mas Saleh itu membabat Giliang tahun 1962. Ini kan tambah ini. Iya, tapi mungkin saya juga memaklumi hal seperti itu karena memang belum banyak orang yang mengakses informasi tentang itu ya. Mungkin beliau-beliau yang menulis itu juga mendapatkan informasi ini dan memperkirakan mungkin seperti itu. Akhirnya saya timbul inisiatif. Nah, ini kalau misalkan saya juga tidak terjun di situ, saya tidak mengambil bagian di situ, nah ini sangat berbahaya bagi, dalam tanda kutip berbahaya bagi generasi masa depan ya selanjutnya. Karena itu jelas kan hal yang keliru. Jadi menceritakan tentang sejarah, menceritakan tentang kisah-kisah para pejuang dulu, tapi dengan rentan yang begitu. Akhirnya saya sejak 2013 ketika saya pulang dari kampus, dari Malang, dari UMM, ya kemudian saya mulai menelusuri lebih jauh tentang bagaimana sih Giliang itu, dari mana, siapa pembabatnya dan segala macam. Hingga tahun 2014 awalnya saya menulis tentang Datuk Daeng Karahayang Mas Saleh, kemudian dipublikasikan dan terus sampai sekarang belum tuntas istilahnya. Belum tuntas. Tapi paling tidak alhamdulillah tulisan-tulisan yang ada di internet dan segala macam itu banyak bermanfaat untuk orang, dikutip oleh jurnal, dan sekarang alhamdulillah ketika berbicara tentang pembabat Giliang atau para sesepuh, para pejuang, insya Allah sudah bisa diakses ini. Ya, tulisan-tulisannya. Berarti sudah dipublish ini ya? Sebagian sudah ada dipublish, tapi saya berencana ada dua tulisan. Yang pertama itu seri 1 sama seri 2. Yang pertama itu seri 1 membahas tentang Giliang secara singkat, sejarah Giliang secara singkat, dimulai dari sejarahnya singkatnya Giliang dari sejak abad 13 sampai sekarang ya, tahun 2000 berapa sekarang ini? Tahun 2022 ya. Tahun 2022 itu secara singkatnya, kemudian bahas sejarah pendidikan, sejarah pemerintahan, terus sosial budaya ya, budaya Giliang dan lain sebagainya, termasuk peninggalan-peninggalan itu di seri pertama, buku seri pertama. Jadi ada 2 jilid buku istilahnya nanti insya Allah. Kemudian yang kedua membahas tentang tokoh-tokoh Giliang tapi dari aspek genealogi,
Saya beri nama Geanologi Intelektual Ulama Giliang. Jadi melacak bagaimana sumber secara keilmuan, sanad keilmuan itu nyambung ke siapa dan ke siapa, itu di seri yang kedua. Ya. Genealogi ya. Ya. Oke, itu anu ya, apa namanya? Ngomong terkait dengan motivasi menulisnya. Nah, sekarang ini Mas. Ini apa namanya? Sebatas saya dengar-dengar dan baca-baca itu ya di beberapa internet dan katanya-katanya. Iya. Makanya saya mendatangkan narasumber selaku penulis ini biar valid gitu. Betul. Saya pernah mendengar bahwasanya nama Giliang ini sebelum nama Giliang loh ya. Ada Siri Hilang, ada apa katanya. Bahkan gila, dan bahkan sekarang ini namanya sudah dikenal oleh dunia itu Pulau Awet Oksigen Muda, gitu ya. Oksigen gitu Pulau ya, Awet Muda. macam-macam. Nah, ini juga perlu diverifikasi ini juga. Perlu diverifikasi, dan saya tanyakan ke apa namanya ke Mas Ulianto selaku penulis nih. Tentu kalau ngomong secara genealogi apa namanya kesejarahan nasab mungkin sudah terverifikasi dari nasabnya gitu. Apa saja nih nama-nama Giliang dan maknanya gitu. Kok bisa Betul. Giliang gitu. Ketika ya betul, itu sangat penting ya. Ketika kita berbicara tentang nama, itu hal yang saya teringat pada sebuah makol Arab ya, bahwa sesuatu yang banyak namanya itu menunjukkan kemuliaan atau kehebatan dari itu. Mungkin dalam persepsi saya, Giliang ini termasuk salah satu pulau yang banyak sekali namanya ya, betul. dan terus berkembang. Nah, nama-nama Giliang ini yang saya tahu, yang saya dapatkan dari sesepuh itu banyak sekali. Yang pertama yang saya tahu dan saya dapatkan dari Datuk Dawiyah, itu sesepuh di desa Banraas, itu namanya dulu disebut dengan Sutawil. Sutawil. Ya, Sutawil. Sutawil itu adalah sebuah kata yang diucapkan, yang dilafalkan oleh orang-orang Mandar, karena dahulu di sini yang banyak kesini itu banyak kan orang-orang dari Sulawesi Selatan sama Sulawesi Tenggara gitu ya, dari suku Mandar, suku Bugis, suku Baju, kemudian suku Makassar, terus ada juga dari suku Buton gitu. Jadi termasuk yang inten melewati ini dari ke Giliang ini adalah suku Mandar, dan mereka menyebut pulau ini itu dengan Sutawil gitu ya. Sutawil itu apa artinya? Sutawil itu adalah bahasa mereka, istilahnya keramat gitu. Jadi pulau keramat, pulau yang penuh keberkahan. Jadi sejak dulu Giliang ini dikenal sebagai pulau yang angker, keramat, dan kata mereka atau keyakinan mereka itu banyak berkahnya di pulau ini ya, banyak berkahnya. Makanya mereka menyebut pulau ini Pulau Sutawil gitu ya. Nah, terus kemudian selain Pulau Sutawil ada juga menyebut Polo Malang ya. Polo Malang. Iya, Polo Malang. Malang itu maksudnya Malang Yare. Malang sejajar dengan matahari. Garis Katulistiwa begitu. Jadi Polo Malang. Jadi Ki Andang Taruna atau Juk Taruna yang sekarang makamnya itu ada di Wucil ya, ada di sana di Banraas, itu menyebut pulau ini itu dengan Polo Malang. Jadi ketika ditanya ke tujuan beliau itu di sana, ketika ditanya mau kemana gitu ya, saya mau menuju Polo Malang. Ya, Polo Malang ini ya maksudnya adalah Pulau Giliang, dikenal oleh Andang Taruna sebagai Polo Malang begitu. Untuk Dayang Karang Masale juga menyebut Polo Malang gitu. Jadi artinya Polo Malang itu sebuah nama yang disematkan kepada Giliang oleh orang-orang sana, Sulawesi Selatan khususnya sama Sulawesi Tenggara, itu udah tersebar luas gitu sebagai Polo Malang. Maksudnya Malang Yare. Malang Yare. Ya, kalau bahasa Maduranya itu Malang Yare gitu ya. Jadi persegi panjang utara selatan gitu. Malang Yare gitu ya. Memang unik sejak dulu. Ya. Jadi di Sumeneb kan memang banyak pulau ya, tapi ada yang barat timur, ada yang miring dan sebagainya. Giliang itu yang utara selatan gitu. Terus yang selanjutnya itu ada namanya juga Sere Elang gitu kan. Sere Elang itu Sere itu adalah siri gitu kan. Siri hilang. Yang hilang begitu. Jadi ceritanya dulu saya mendapatkan ini dari Pak Sarbini. Sanatnya juga ya, bicara tentang sanat kan, informasi kan harus jelas dalam betul. dalam studi hadis kan seperti itu kan. Jadi saya mendapatkan cerita ini dari Pak Sarbini. Jadi Pak Sarbini itu mendapatkan dari dua sumber, dari Datuk Daeng Maulana Ishak sama
sesepuh di Pangkung juga dari Kemujun begitu ya, Kemujun dan iya. segala macam. Jadi ceritanya itu dulu disebut dengan Sere Elang itu karena dulu ada jadi musuh bagi masyarakat Giliang itu selain juga para penjajah ya, ada namanya Lanon begitu. Jadi Lanon ya. Lanon itu orang yang kulit hitam begitu kan. Dia istilahnya anti bacok, istilahnya begitu ya. Ndak bisa sembarangan orang menaklukkan itu karena memang dia sakti, anggap seperti apa ya di film-film Ahli Dharma Ini begitu ya. berarti orang dari luar Giliang. Orang luar dari Giliang. Dia itu Oke. istilahnya merampok, kemudian merampas, bahkan kemudian menurut penuturan para sesepuh Giliang dia juga kanibal gitu. Jadi anak-anak istilahnya kalau dagingnya ini daging potensial bisa dimakan sama dia, dan kalau dia berupa anak muda maka bisa dijual nanti ke Cina, ke mana untuk dijadikan budak. Dulu kan banyak budak ya, perbudakan kan? dulu. Begitu. Nah, katanya itu pada waktu itu ada apa itu ada Lanon dari sebelah sana di Banda Aceh itu, kapalnya gitu sudah mau mendarat di Giliang. Para masyarakat atau para penduduk Giliang pada waktu itu tuh ketakutan gitu kan ya, karena dalam persepsi mereka ini alarm bahaya. Akhirnya kemudian pas saat itu sowan ke Kiai Abdul Hamid Soralaksana. Kiai Abdul Hamid Soralaksana ini cicitnya dari Daeng Masal. Kiai Abdul Hamid Soralaksana bin Muhammad Hussein bin Daeng Bati bin Daeng Karang Masal begitu. Nah, akhirnya kemudian beliau di kayak pangantan gitu, di osong gitu kan. Iya, Beliau diarak itu. Iya, diarak ke pinggir pantai. Kemudian saat itu beliau meminta kepada salah satu muridnya untuk mengambil selembar sirih gitu ya. Entah dengan bagaimana, mungkin dibacakan apa, wallahu alam. Nah, ketika kemudian ditutupkan seperti ini, maka dalam pandangan Lanon itu ya, dalam pandangan Lanon itu tidak ada gitu, hilang gitu. Makanya kemudian disebut dengan sirih hilang. Bukan sirihnya yang hilang, tapi gilinya gili yang ini ditutupi oleh sirih dan kemudian tidak tampak oleh musuh gitu. Ini sakti nih. Iya, sakti. Berarti ya. Orang-orang dulu sakti. Sakti ini. Sakti karena memang mungkin kedekatannya dengan Tuhan begitu ya. Betul. Nah, itu ada Sere Elang. Sebabnya seperti itu. Ada versi lain juga Sere Elang itu bukan Lanon tapi Belanda. Nah, dan masih banyak lagi tentunya, nanti bisa kita bincang di yang lain. Yang penting secara sekilas Sere Elang itu seperti itu. Bisa dikunjungi di tulisannya ya. Kemudian yang selanjutnya ada namanya Polo Keberkahan. Polo Keberkahan ini disebut oleh Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ini termasuk salah satu ulama Giliang yang berpengaruh, ya kan? Ulama Giliang berpengaruh karena murid-muridnya tidak hanya di Giliang tapi juga banyak di pulau-pulau lain, termasuk di Pulau Kangian begitu. Ya, beliau menyebut Pulau Keberkahan. Ada juga menyebut Pereng Gila. Pereng Oh iya, Pereng Gila gitu. Pereng itu kan bambu ya? Iya, bambu. Indonesianya. Pereng Gila itu bambu Gila. gitu. Karena kenapa disebut dengan seperti itu? Itu mungkin yang tidak banyak dikenal ya. Pereng Gila itu banyak tidak dikenal. Ini menarik, ini menarik. Iya. Gimana maksudnya pereng gila itu? Nah, jadi Pereng Gila itu artinya pereng gila. Jadi pereng itu istilahnya bambu ya. Gila itu orang gila. Jadi dulu katanya orang-orang yang awal-awal banyak datang ke Giliang, jadi para sesepuh-sesepuh itu banyak orang yang mereka stres di sana. Kemudian datang ke sini naik bambu itu. Datang ke sini stres gitu. Mereka stres gitu. Mungkin apa tekanan hidup di sana atau bagaimana, atau mungkin orang biasa karena digoncang oleh goncangan ombak dan segala macam menyebabkan pikirannya stres. Tapi yang jelas menurut para sesepuh, ketika orang-orang itu datang, yang naik bambu itu datang, itu mereka stres gila istilahnya. Nah, makanya kemudian disebut dengan pereng gila, karena leluhurnya ya, para leluhurnya itu ada sebagian di antara mereka yang datang ke Giliang dengan naik bambu itu, dan mereka itu gila, dalam keadaan gila, dalam keadaan gila atau stres begitu. Makanya dinisbatkan pada leluhur para sesepuh yang kisahnya seperti itu, maka pulau ini disebut dengan Pulau Pereng Gila gitu ya.
ini banyak versi ini. Banyak versi. Versi. Nah, paling tidak itulah gambaran singkatnya begitu ya. Iya, ini nama-nama yang Iya. pernah menjadi nama Pulau Giliang yang sekarang ini ya. Hmm. Nah, ngomong-ngomong sekarang gini, apa namanya? Saya menemukan juga di beberapa internet dan juga di beberapa tulisan, surat dan sebagainya tentang penulisan nih. Penulisan yang Giliang gitu ya. Gili Iyang sama Giliang. Oh, ini gitu. ini yang apa namanya? Versi mana ini yang betul ini? Sebenarnya ya sejak dulu saya juga sempat dulu kebingungan gitu ya. Ini ada yang menulis Giliang, kemudian ada yang menulis Gili Iyang. Ya, itu dua versi yang banyak. Ada yang juga Giliang. Ini yang mana yang betul begitu kan? Akhirnya saya penasaran, saya cari di informasi di internet, di perpustakaan, di kampus juga saya cari. Termasuk di perpustakaan daerah di kabupaten saya juga cari gitu informasi tentang itu. Tapi saya terus cari tapi sampai saat itu lama enggak ketemu gitu. Yang saya ketemu itu saya lacak lebih awal itu tentang tulisan-tulisan yang bersumber dari catatan orang-orang Belanda. Catatan orang-orang Belanda yang diterbitkan di Amsterdam, di sana di Den Haag di Belanda, dan masih banyak lagi tulisan-tulisannya itu. Dan juga ada tulisan-tulisan Inggris begitu ya, tulisan-tulisan Inggris, karena Inggris kan pernah menguasai Sumenep kalau tidak salah pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman Pakunataningrat begitu. Jadi tulisan-tulisan orang Inggris sama tulisan-tulisan orang Belanda. Jadi disebutkan saat itu tidak membahas asal usulnya, tapi dia menulis apa gitu kan. Jadi ketika saya telusuri, yang paling awal itu tulisan yang saya temukan itu tahun 1848. Ada lagi yang lebih awal 1942. 42 ya, 42 itu. Ada yang 42, ada yang 48 gitu ya. Sudah lama berarti kan. Itu mereka menulis dengan sebutan Jiliang. Jiliang itu mereka sebut dengan Jiliang. Jiliangnya bersambung. Iya, kalau dalam bahasa Inggris G itu kan jadi J. Iya. Giliang, intinya Giliang. Tapi mereka sambung seperti yang kita kenal sebelumnya itu Giliang. Nah, itu seperti itu. Ada juga tulisan-tulisan yang bersumber dari Belanda ataupun tulisan-tulisan yang berbahasa Belanda ataupun berbahasa Inggris. Ada yang menyebut Giliang dipisah. Ada dengan strip kayak gini ya. Gili strip yang itu enggak ada i-nya ya. Enggak ada. Yang langsung. Gili strip yang ya. Ada tanpa itu langsung Gili yang. Jadi ada dua yang paling kuno yang saya temukan, yaitu Giliang disambung dengan Gili yang tidak ada i-nya gitu. Iya. Nah, kemudian berkembang belakangan ini ada i-nya karena mungkin disesuaikan dengan pelafalan masyarakat di sini kan. Seumpamanya ada orang yang mau ke Giliang antara Dema gitu kan, antara ke Gili Iyang. Antara ke Gili Iyang. Nah, mungkin dianukan seperti itu. Akhirnya kemudian itu disosialisasikan dan akhirnya ya tiga itu yang sekarang dikenal, Gili Iyang, Giliang sama Gili Yang. Dipisah, ada tiga itu ya. Itu yang sekarang mau digunakan yang mana itu terserah, tapi sama-sama benar ini ya. Sama-sama benar. Oke. Jadi untuk penulisan Giliang guys ada 3 versi dan semuanya sama-sama benar dan semuanya sama-sama ada rujukannya. Sama-sama ada rujukannya. Itu monggo lah saenake wis. Sanyaman lah cara ngatur. Mau pilih yang mana itu tidak perlu dihilafkan. Saya dulu pernah istilahnya hampir mencari itu perdebatan sengit tentang itu, apakah Gili Iyang ataukah Giliang. Ya ternyata dari ketiga-tiganya sama-sama memiliki rujukan yang valid. Artinya tulisan seperti itu tidak hanya sekarang tapi sudah dulu di zaman Belanda, zaman VOC sampai ke Hindia Belanda juga menulis Giliang yang disambung itu. Ada juga menulis Gili Yang begitu. Oke. Ya. Yang sekarang Gili Iyang.
monggo milih yang mana. Iya. Ya. Itu apa namanya untuk versi penulisan Giliang ya. Nah, sebenarnya ini masih banyak guys. Apa namanya ngomong terkait dengan Giliang. Mungkin pertemuan hari ini masih bisa Sekitar dibilang nama, ya. masih dibilang ini hanya covernya gitu. Kalau buku itu hanya sampulnya, baru kita membahas nama Giliang. Jadi dari beberapa halaman-halaman mungkin kita akan diskusikan dan kita akan apa namanya podcastkan kembali dengan penulis sejarah Giliang atau asal usul Giliang di lain kesempatan ya mungkin. Ya, topiknya banyak kan. Banyak bisa ya. toko dan yang Bisa lain toko, sebagainya. ada kebudayaannya dan bagaimana karakter orang Giliang, bagaimana mata pencaharian dan lain-lain sebagainya, spiritual dan sebagainya. Betul. Sangat banyak sekali. Karena ini waktunya sudah terbatas, jadi jangan apa namanya, jangan sampai lewatkan. Tetap kita stay di channel KPG Komunitas Pemuda Giliang. Kita tunggu seri-seri selanjutnya atau sesi-sesi selanjutnya, kita akan ngomong banyak terkait dengan Giliang. Tetap semangat.